Sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi, tersebutlah seorang pemuda gagah berdarah Arab di tepi barat Pulau Jawa, Cirebon. Selama beberapa bulan ia berlayar dari kampung halamannya di negara Yaman. Saat itu memang sedang gencar-gencarnya orang-orang Arab berimigrasi ke tanah Jawa, dan salah satunya adalah kakek Mbah Said Sulaiman. Orang-orang Arab ini datang dengan maksud bermacam-macam. Ada yang berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, ada pula yang berniaga seraya berdakwah. Pemuda itu bernama Abdurrahman. Ia adalah seorang Said keturunan Rasulullah yang bergelar Basaiban. Basaiban adalah gelar warga Habib keturunan Said Abu Bakar Saiban, seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut yang terkenal alim dan sakti. Said Abu Bakar mendapat julukan Saiban atau yang beruban karena ada kisah unik di balik julukannya itu. Suatu ketika, Said Abu Bakar yang saat itu masih tergolong muda menghilang. Sejak itu ia tidak muncul-muncul. Konon, ia ujlah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Baru setelah sekitar 30 tahun, Said Abu Bakar muncul di Tarim. Ia tetap tampak muda, tapi aneh, rambutnya putih, tak selembar pun yang hitam. Ia seperti berambut salju. Sejak itulah orang-orang menjulukinya Syaiban atau yang beruban. Abdurrahman masih tergolong cicit dari Said Abu Bakar Basaiban. Ia putra sulung Said Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basaiban, lahir pada abad 16 Masehi di Tarim, Yaman bagian selatan, perkampungan sejuk di Hadramaut yang masyhur sebagai gudang para wali. Dalam masa perantauannya ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, Said Abdurrahman memilih bertempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Beberapa waktu kemudian, ia mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin. Kisaran tahun 1570 Masehi, putri bangsawan itu juga masih keturunan Rasulullah. Ia bernama Syarifah Khadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah ini lahir 3 orang putra, Said Sulaiman, Said Abdurrahim terkenal dengan sebutan Mbah Arif Sugoropuro Pasuruan, dan Said Abdul Karim. Mewarisi keturunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa, tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda khawatir. Maka ketika menginjak dewasa, Said Sulaiman dibuang oleh mereka. Putra sulung Said Abdurrahman ini kemudian tinggal di Kerapiak, Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan beliau menikah dan mempunyai beberapa orang putra. 4 di antaranya laki-laki, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, dan Ali Akbar. Dari Pekalongan, Said Sulaiman berkelana lagi. Kali ini Solo, Surakarta menjadi tempat tujuan. Selama tinggal di Solo, beliau terkenal sakti. Kesaktiannya yang sudah masyhur itu mengundang rasa iri seorang raja dari Mataram. Sang raja ini membuktikan kesaktian Said, maka diundanglah Said ke keraton. Sang raja ingin membuktikan kesaktian Said, maka diundanglah Said ke keraton. Saat itu di istana sedang berlangsung pesta pernikahan putri bungsu sang raja. Said Sulaiman dipanggil menghadap untuk memeriahkan pesta pernikahan putri bungsunya ini. Raja meminta agar Said memperagakan pertunjukan yang tak pernah diperagakan oleh siapapun. Sulaiman, Anda ini orang sakti. Kalau benar-benar sakti, saya minta tolong buatkan pertunjukan yang tidak umum, yang belum pernah disaksikan oleh orang-orang sini, pinta Raja Mataram kepada Said dengan nada menghina. Mendengar permintaan raja yang sinis itu, Said meminta pada raja untuk meletakkan bambu di atas meja, sembari berpesan untuk ditunggu. Said Sulaiman lalu pergi ke arah timur. Masyarakat sekitar keraton menunggu kedatangan Said demikian lama, namun Said belum juga datang. Raja Mataram hilang kesabaran. Ia marah. Ia membanting bambu di alas meja itu hingga hancur berkeping-keping. Sesuatu yang ajaib terjadi. Kepingan bambu-bambu itu menjelma menjadi hewan yang bermacam-macam. Raja Mataram tersentak melihat keajaiban ini. Barulah ia mengakui kesaktian Said Sulaiman. Raja Mataram kemudian menitahkan beberapa prajuritnya untuk mencari Said Sulaiman. Sedang hewan-hewan jelmaan bambu itu terus dipelihara.
Hewan-hewan itu ditampung dalam sebuah kebun binatang yang kemudian diberi nama Sriwedari. Artinya Sri adalah tempat, sedangkan Wedari adalah Wedar sabdane Said Sulaiman. Kebun binatang itu tetap dipelihara. Tak lama berselang, Sriwedari menjadi sebuah taman dan objek wisata terkenal peninggalan Mataram. Namun pada tahun 1978, binatang-binatang di Sriwedari dipindah ke kebun binatang Satwa Taru, Nyantri di Ampel. Setelah meninggalkan Solo, Mbah Said Sulaiman pergi dari Solo ke Surabaya. Untuk sampai ke Surabaya, beliau harus melalui hutan belantara. Tujuan beliau menuju ke Ampel, Surabaya adalah untuk nyantri kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kabar keberadaan Said Sulaiman akhirnya sampai ke telinga Raja Mataram yang mengirim utusan ke Surabaya untuk memanggilnya. Di antara utusan itu ada Syed Abdurrahim, adik kandung Said Sulaiman sendiri. Sesampainya di Ampel, ia sangat terharu bertemu kembali dengan kakaknya tercinta, dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram. Ia ingin belajar kepada Sunan Ampel bersama sang kakak. Pada suatu malam saat murid-murid Sunan Ampel sudah tertidur pulas, tiba-tiba terdapat dua kilatan sinar menerpa dua orang murid Sunan Ampel yang sedang tidur. Sinar itu berwarna kuning keemasan. Sunan Ampel yang saat itu sedang tidak tidur menghampiri tempat jatuhnya sinar tadi. Karena keadaan yang gelap, beliau tidak dapat melihat dengan jelas wajah kedua santrinya yang diterpa sinar keemasan ini. Beliau memutuskan untuk mengikat sarung kedua santrinya itu. Usai salat subuh, Sunan Ampel bertanya kepada para santrinya, siapa yang sarungnya tadi malam terikat? Mbah Said Sulaiman dan Mbah Abdurrahim mengacungkan tangan. Lalu Sunan Ampel berkata, mulai sekarang santriku jangan manggil Sulaiman, jangan manggil Abdurrahim, tok tampi panggil Mas Sulaiman dan Mas Abdurrahim. Panggilan ini menjadi cikal bakal sebutan Mas semacam Gus oleh santri untuk memanggil keturunan para masyayikh. Riwayat belajarnya Said Sulaiman kepada Sunan Ampel ini sebenarnya masih sangat disangsikan. Soalnya terdapat silsilah tahun yang terlalu jauh antara masa hidup Said Sulaiman dan Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada 1401 sampai 1481 Masehi, abad 14 Masehi, sedangkan Said Sulaiman diperkirakan hidup pada abad 17 Masehi. Jadi selisih 3 abad atau 300 tahun dengan Sunan Ampel. Kemungkinan besar Said Sulaiman belajar di Ampel ini tidak pada Sunan Ampel sendiri, tetapi pada generasi-generasi penerus beliau. Kemungkinan juga cerita di atas terjadi ketika mereka nyantri kepada Habib Soleh atau Mbah Semendi, keramat Pasuruan. Setelah nyantri di Ampel, kakak beradik ini pergi ke Pasuruan untuk nyantri pada Mbah Soleh Sumendi di Segoropuro. Belakangan diketahui ternyata Mbah Soleh adalah paman mereka sendiri, saudaranya ibu mereka Syarifah Khadijah. Ketibanya di Pasuruan setelah mengungkapkan keinginan untuk menuntut ilmu, mereka diajak mandi di Sungai Winongan oleh Mbah Soleh Semendi. Ketika mereka sedang asik mandi bersama, tiba-tiba Mbah Semendi hilang. Tak lama kemudian muncul lagi. Kejadian itu terulang sampai 2 kali. Mbah Sulaiman berfirasat bahwa Mbah Soleh Semendi bermaksud mencoba kesaktiannya bersama adiknya berdua. Mereka berunding jika nanti Mbah Soleh sedang mandi, teklek atau bakiak atau sandal kayu zaman dahulu miliknya dipegang bersama-sama agar Mbah Soleh tidak bisa menghilang. Maka mereka memegang teklek Mbah Soleh itu dengan mengerahkan segala kemampuan. Demikian pula Mbah Soleh, tapi Mbah Soleh Semendi tidak bisa menghilang. Akhirnya ia tahu bahwa ia tidak bisa menghilang sebab tekleknya dipegang oleh Said Sulaiman dan Said Abdurrahim. Jangan begitu, lepaskan sandal saya, pinta Mbah Soleh. Setelah kejadian itu, Mbah Soleh mengakui akan kesaktian dua bersaudara itu. Banyak kisah-kisah luar biasa yang terjadi antara Said Sulaiman dan Mbah Soleh. Di antaranya pada suatu hari, Mbah Soleh hendak berpergian. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada semua santrinya agar halaman dibersihkan selama berpergiannya. Maka saat beliau berangkat pergi, semua santri Mbah Soleh melaksanakan kerja bakti. Said Sulaiman dan Said Abdurrahim turut serta bersama mereka. Lagi-lagi Said Sulaiman membuat keajaiban. Ia mencabuti pohon-pohon besar hingga bersih total. Setiba dari berpergiannya, Mbah Soleh kaget melihat pohon-pohon besar yang dicabuti sampai bersih. Setelah tahu bahwa yang mencabuti adalah Said Sulaiman,
Mbah Soleh memerintahkan agar pohon-pohon itu dikembalikan seperti semula. Subhanallah, dengan izin Allah, pohon-pohon tersebut dapat dikembalikan lagi oleh Mbah Said. Sejak kejadian itu, berita tentang kesaktian Mbah Said Sulaiman tersiar dari mulut ke mulut di seluruh penjuru Pasuruan. Setelah menekli Mbah Soleh, Said Sulaiman tinggal di Kanigoro, Pasuruan, sehingga beliau mendapat julukan Pangeran Kanigoro. Saat itu beliau sempat menjadi penasihat Untung Suropati. Untung Suropati adalah tokoh terkemuka Pasuruan. Ia tercatat sebagai pahlawan yang berjasa mengusir penjajah dari Nusantara di Pasuruan. Berita tentang kesaktian Said Sulaiman juga terdengar oleh Raja Keraton Pasuruan. Raja Pasuruan ini tidak percaya tentang kesaktiannya. Ia seringkali melecehkan kesaktian Mbah Said. Sampai suatu ketika putri keraton yang sedang berjalan-jalan keliling kota hilang. Kursi dan kereta kuda yang dipakai oleh sang putri juga ikut raib. Sang raja menjadi sedih bermuram durja. Diadakanlah sayembara. Bagi yang menemukan sang putri akan mendapat hadiah yang amat besar. Tapi malang tidak satu orang pun yang berhasil menemukan sang putri. Sang putri seperti lenyap di telan bumi. Hati raja semakin bersedih dan putus asa. Akhirnya ia meminta bantuan kepada Said Sulaiman yang sebelumnya sering ia hina di hadapan sang raja. Mbah Sulaiman memasukkan tangannya ke dalam saku. Tak berapa lama kemudian beliau melemparkan sesuatu dalam sakunya ke halaman. Luar biasa, dengan izin Allah, sang putri muncul bersama kereta dan kursinya di halaman keraton. Konon ia dibawa lari jin ke alam gaib. Melihat putrinya kembali, hati raja berbunga-bunga. Ia gembira alang kepalang dan meminta agar Said Sulaiman menikahi putrinya itu sebagai tanda ucapan terima kasih atas jasanya. Namun Mbah Said menolak. Beliau memilih kembali ke Kanigoro. Tak lama kemudian, Said Sulaiman diambil menantu oleh gurunya yang notabene pamannya sendiri, Mbah Soleh Semendi. Semula beliau menolak, tetapi akhirnya beliau menerima permintaan gurunya itu. Beliau menikahi putri Mbah Soleh yang kedua, sedangkan adiknya Mbah Abdurrahim mempersunting putri Mbah Soleh yang pertama. Kakaknya isi Mbah Sulaiman, Mbah Abdurrahim, tinggal di Segoropuro, Pasuruan sampai meninggal dunia. Orang-orang mengenalnya dengan panggilan Mbah Arif Segoropuro, sedangkan Mbah Abdul Karim, adik Said Sulaiman yang kedua, wafat di Surabaya dan dimakamkan di komplek pemakaman Sunan Ampel. Selain beristri putri Mbah Soleh, Said Sulaiman juga mempunyai istri dari Malang. Dari istrinya dari Malang ini beliau mempunyai putra bernama Hajam. Kembali ke Cirebon. Setelah hari pernikahan, Mbah Sulaiman kembali ke Cirebon, Jawa Barat, tempat di mana ia lahir dan menghabiskan masa kanak-kanaknya bersama ayah dan ibu tercinta. Tapi pada saat itu, suasana di Banten dan Cirebon sedang ricuh disebabkan terjadinya pertikaian antara Sultan Agung Tirtaesa dengan putranya sendiri, Sultan Haji, yang terjadi berkisar pada tahun 1681 sampai 1683. Maka sejak tahun 1681, Sultan Agung Tirtaesa aktif melakukan penyerangan terhadap putranya ini. Pemicu pertikaian yang berlangsung sampai 3 tahun ini adalah pemihakan Sultan Haji pada Belanda. Melihat ini, Mbah Sulaiman memutuskan untuk kembali lagi ke Pasuruan. Beliau kembali menetap di Kanigoro, sebuah dusun di desa Gambir Kuning. Di Gambir Kuning beliau mendirikan 2 buah masjid uni. Bahan bangunan seperti kayu usuk, belandar, ring, dan lain-lainnya hanya diambilkan dari kayu satu pohon terbesar di hutan Kejayan. Pohon besar itu adalah pemberian dari kepala hutan kerajaan Untung Suropati Pasuruan. Karena ukuran pohon itu sangat besar, disediakan 40 ekor sapi untuk menariknya ke lokasi pembangunan masjid. Tapi sapi-sapi itu tidak kuat membawanya. Tapi aneh, keesokan harinya kayu-kayu itu sudah ada di lokasi pembangunan. Konon yang mengangkat kayu itu adalah Said Sulaiman sendiri. Sampai sekarang masjid ini masih tetap ada. Namun karena lokasi yang sempit, masjid itu dipindah agak ke selatan oleh Syekh Rafi'i, cicit Mbah Sulaiman dari cucunya Ummi Kulsum bin Hajam bin Sulaiman pada bulan Rabiul Awal 1243 Hijriah, hampir 2 abad yang lalu. Masjid dengan gaya arsitektur kuno itu kini telah berusia lebih dari 400 tahun. Sampai kini bahan-bahan masjid peninggalan Mbah Sulaiman itu masih asli, kecuali lantai dan tiang bagian dalam. Pergi ke Keraton Mataram.
Kabar kekeramatan Mbah Said di Pasuruan terdengar kembali ke Keraton Mataram, Solo. Raja Mataram mengutus salah seorang adipatinya untuk memanggil Mbah Said di Pasuruan. Setibanya di Pasuruan, adipati tersebut mengajak Mbah Said untuk memenuhi panggilan raja. Mbah Said bermaksud memenuhi panggilan ini bersama 3 orang santrinya, Mbah Jailani atau Tulangan Sidoarjo, Ahmad Surahim bin Untung Surapati, dan Said Hajam, putranya sendiri. Beliau berangkat ke Solo di keraton. Raja Mataram mengumpulkan pembesar-pembesar kerajaan yang menyiapkan jamuan besar-besaran yang betul-betul mewah. Namun ada yang terasa janggal di hati Mbah Said. Ada 3 keris pusaka yang diletakkan di alas cowek yang ada sambanya ketika mereka sedang makan bersama-sama. Mbah Sulaiman heran melihat keris di depannya itu. Beliau berbisik kepada santrinya, "Nak, kalian lupa tidak memakan sayur kacang ini. Ayo dimakan masing-masing 1," perintah Mbah Sulaiman. "Oh iya Mbah," jawab mereka serempak. 3 buah keris itu pun habis dimakan seperti hanya makan sayur kacang-kacangan. Semua yang hadir terhenyak. Kalau muridnya saja seperti ini, apalagi gurunya, gumam mereka kagum. Setelah acara makan-makan selesai, Raja Mataram Solo berembuk dengan pembesar-pembesarnya untuk mengangkat Mbah Sulaiman menjadi hakim. Namun saat kesepakatan disampaikan pada Said, beliau menolak dengan alasan akan meminta pertimbangan dan restu kepada istri dan masyarakatnya yang ada di Pasuruan. Tentu saja mereka yang di Pasuruan tidak menyetujui. Mereka tidak mau kehilangan tokoh yang disegani ini. Wafatnya Said Sulaiman. Setiba di Pasuruan, setelah dari Solo untuk mengabarkan penolakan rakyat Pasuruan pada sang raja, Said Sulaiman pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya, lalu meneruskan perjalanan ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Betek, Mojo Agung, Jombang, beliau jatuh sakit, kemudian wafat dan dimakamkan di sana. Tidak diketahui dengan pasti tahun kewafatannya. Istri Mbah Sulaiman yang sedang hamil tua itu terus menunggu kedatangan sang suami yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung datang. Ia memutuskan untuk mencari Mbah Sulaiman dari Pasuruan ke Sidoarjo, Surabaya, lalu ke Malang. Akhirnya ia melahirkan di Desa Bendit dekat pemandian, namun bayinya langsung meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Woksuru. Istri Mbah Sulaiman ini tetap tidak putus asa. Ia terus mencari Said ke arah selatan menuju Desa Sawul Jajar, Malang bagian timur. Tapi Malang tak dapat ditolak. Ia meninggal dunia sesampainya di Desa Gerebek. Menurut versi lain, ketika pergi ke Solo untuk memenuhi panggilan raja, Mbah Sulaiman tidak sampai ke Solo. Beliau jatuh sakit di tengah perjalanan, tepatnya di Kampung Betek, Mojo Agung. Selama masa sakitnya, beliau dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif, sampai beliau memenuhi panggilan Allah SWT selama berada di Mojo Agung dalam rawatan Mbah Alif. Mbah Said Sulaiman berdoa kepada Tuhan, kalau pertemuannya dengan Raja Solo dianggap baik dan bermanfaat, maka beliau memohon agar dipertemukan. Tapi jika tidak, maka beliau minta lebih baik wafat di tempat itu. Akhirnya permintaan yang kedua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak sampai bertemu dengan Raja Mataram dan wafat di Mojo Agung. Adipati yang disuruh menyebut Mbah Said mengirim surat kepada Raja Solo bahwa dirinya tidak akan kembali ke Solo dan memilih menetap di Mojo Agung untuk menjaga makam Mbah Said. Sang adipati tetap tinggal di Mojo Agung hingga meninggal dunia dan dimakamkan di sana pula. Turunkan pewaris perjuangannya. Hasil jerih payah Mbah Said dalam segala usahanya membawa berkat rahmat besar bagi kehidupan beragama kaum muslimin sampai sekarang. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan, telah menorehkan napaktilah terciptanya apa yang kini kerap disebut dengan kentanya moralitas agamis dan budaya pesantren. Beliau berjasa mendirikan pondok pesantren Sidogori Pasuruan, juga menurunkan pewaris-pewaris perjuangannya. Para pewaris perjuangan termasuk para ulama pemangku pesantren-pesantren besar, mulai dari pondok pesantren Sidogori Pasuruan, pondok pesantren Sidoresmo, dan pondok pesantren Al-Muhibin Surabaya, sampai pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan. Dari istri pertamanya di Kerapiak Pekalongan, Sulaiman dikaruniai 4 orang putra, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir. Makamnya ada di Geluran Sepanjang, Sidoarjo. Dan Ali Akbar, keturunan Said Sulaiman dari Jaro Abdul Wahab,
banyak yang tinggal di Magelang dan Pekalongan. Sedangkan keturunan beliau dari jalur Muhammad Bakir berada di Krapyak, Pekalongan. Abdul Wahab dikenal sebagai pejuang yang gigih melawan penjajah Portugis dan Belanda. Begitu pula Hasan Said yang masyhur dengan sebutan Pangeran Agung. Ini juga sosok pejuang pembebasan tanah Jawa dari cengkraman Kompani Belanda. Mujair Said Ali Akbar, banyak terlahir ulama-ulama pangku pesantren di Jawa Timur, sebut Raja Sidogiri, Debangan, Bangkalan, dan Sidoresmo, Surabaya. Sampai kini makam Said Ali Akbar tidak diketahui. Konon karena kegigihannya menentang penjajah, ia selalu diburu oleh Kompani Belanda. Suatu ketika Belanda berhasil menangkap Ali Akbar dan akan dibuang ke Belanda dengan menggunakan kapal. Tapi di tengah pelayaran Said Ali Akbar hilang. Anehnya, ia muncul lagi di Sidoresmo. Untuk kedua kalinya beliau ditangkap tentara Kompani dan dibawa ke Belanda. Tapi seperti semula beliau menghilang di tengah pelayaran dan kembali ke Sidoresmo. Kemudian untuk ketiga kalinya beliau ditangkap dan dibawa ke Belanda. Tidak seperti penangkapan sebelumnya, Ali Akbar tidak kembali ke Sidoresmo, ia terus menghilang. Konon beliau lari ke Tarim Hadramaut, kampung para wali, di mana kakeknya Abdurrahman Basaiban dilahirkan. Said Ali Akbar meninggalkan 6 putra yang kelak menjadi penerus jejak kakeknya, Mbah Said Sulaiman. Mereka adalah 1. Said Imam Ghazali, makamnya di Tawunan, Pasuruan. 2. Said Ibrahim, makamnya di kota Pasuruan. 3. Said Badrudin, makamnya di sebelah Tugu Pahlawan, Surabaya. 4. Said Iskandar, makamnya di Bungkul, Surabaya. 5. Said Abdullah, makamnya di Bangkalan, Madura. Dan 6. Said Ali Asghar, makamnya di Sidoresmo. Belakangan diketahui bahwa menurut catatan nasab keluarga Sidogiri dan Bangkalan, Said Abdullah adalah putra Said Sulaiman, bukan cucu Said Sulaiman dari Said Ali Akbar. Dari Said Abdullah terlahir pewaris-pewaris perjuangan Said Sulaiman yang memangku pesantren seperti Sidogiri dan Demangan, Bangkalan yang masing-masing telah memiliki ribuan santri. Sedangkan keturunan Mbah Said Sulaiman dari Ali Asghar di Surabaya telah menguasai 2 desa, Sidoresmo dan Sidosermo. Sekarang di 2 desa ini terdapat sekitar 28 pondok pesantren, semuanya diasuh oleh keturunan Said Sulaiman. Said Ali Asghar juga menurunkan ulama-ulama pemangku pesantren di Tambak Yoso Wilangon, Surabaya. Sedangkan dari istrinya yang kedua, putri Mbah Soleh Sumendi, Said Sulaiman mempunyai beberapa putra, di antaranya Kiai Ahmad Lebak, Winongan, Pasuruan. Dari istrinya yang ketiga di Malang, beliau mempunyai putra Said Hajam, tetapi menurut riwayat lain, Hajam adalah putra Mbah Sulaiman dari istri yang kedua, putri Mbah Soleh Sumendi, pembabat Sidogiri. Konon Mbah Said Sulaiman membabat Sidogiri atas titah dari Sunan Giri. Beliau harus berjuang habis-habisan untuk membabat Sidogiri. Tidak segera bekerja keras menebang pohon-pohon Sidogiri yang masih berwujud rimba, tapi juga harus bertarung melawan bangsa jin. Sebab Sidogiri yang saat itu masih sangat angker dan menyeramkan, menjadi sarang makhluk halus dan markas para dedemit atau jin. Sayang beliau keburu mangkat saat melakukan perjalanan ke Jombang. Sebelum perjuangan yang penuh pengorbanan berhasil dengan sempurna, setelah wafatnya Said Sulaiman, tidak ditemukan data yang kuat mengenai pelanjut perjuangan beliau dalam membabat Sidogiri. Jejak sejarahnya hilang dan baru tercatat sejak periode Kiai Aminullah. Ada 2 versi mengenai tahun berdirinya pondok pesantren Sidogiri. Dalam satu versi, Sidogiri didirikan pada tahun 1745. Dalam catatan lain, pondok pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1712. Tahun 1712 adalah tahun paling dekat dengan masa hidup Said Sulaiman. Sebab seperti disebutkan sebelumnya, beliau membabat Sidogiri pada usia senjanya. Belum sempurna pembabatan Sidogiri, Said Sulaiman keburu meninggal. Sedang beliau hidup pada masa Untung Suropati yang meninggal tahun 1705. Sedangkan tahun 1745 diperkirakan masa hidup Kiai Aminullah. Jadi kemungkinan besar usia pondok pesantren Sidogiri 276 tahun pada tahun ini 2021. Ada terhitung sejak periode Kiai Aminullah ini.
Kiai Aminullah adalah seorang santri yang berasal dari Bawean. Menurut satu riwayat, beliau menikah dengan Nyai Masturah binti Ropi bin Umi Kulsum binti Hajam bin Said Sulaiman. Bersama Nyai Masturah, Kiai Aminullah menetap di Sidogiri. Namun menurut riwayat yang masuk di kalangan keluarga Sidogiri, berdasarkan catatan silsilah, Kiai Aminullah menikah dengan Nyai Indah binti Said Sulaiman. Menurut riwayat ini, Kiai Aminullah adalah menantu langsung Said Sulaiman. Kiai Aminullah sendiri adalah figur abid ahli ibadah yang senang berkhidmah. Bahkan saat sholat tahajud beliau istiqomah mengisi jeding masjid-masjid di sekitaran Sidogiri. Hal ini terus beliau lakukan sampai 4 tahun.